Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Teh Widya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian, bagi yang punya cita-cita, Teh Widya bantu dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teh Widya hari ini habis masak 10 ekor ayam, bikin nasi kebuli karena ada kakak tiri anak majikan yang sakit ini dari Riyadh ya. Jadi datang dari Riyadh sama istrinya dan maksudnya majikan sama anaknya makan-makan gitu, makan-makan bareng. Tapi dibalik itu Teh Widya mau menceritakan sebuah kisah yang amazing ya. Sangat mengharukan, sangat mengejutkan, juga pantas menjadikan cermin atau introspeksi diri bagi diri sendiri ya. Nah, ini kisahnya seorang pembantu dari Ghana yang terpaksa makan daging mentah karena lapar. Itu juga dagingnya dia curi dari kulkas majikan. Nah, jadi begini ya. Majikan ini ngambil dari kantor ya kan, setiap 2 bulan itu kontraknya 2 bulan, nanti dibalikin lagi ke kantor. Di sini ada pekerja ya, pekerja majikan Teh Widya, masak, orang Filipina, bersih-bersih, caregiver sebagai asistennya yang anak yang sakit, terus suster, dan satu lagi dari Ghana ya, karena majikan lagi ngerenovasi lagi rumah gitu, jadi ada barang-barang yang harus dipindah gitu, jadi perlu seseorang lagi yang untuk membantu gitu. Nah, majikan ngambil dari kantor. Nah, hari ini Teh Widya ngasih makan setengah ayam sama nasi sama jus ya. Tiba-tiba pas Teh Widya kasih ke orang Afrika ini, dianya malah nangis gitu kan. Teh Widya bingung gitu, kok dikasih makan malah nangis gitu, kenapa gitu. Nah, singkat cerita Teh Widya tanya, kenapa kamu nangis, kamu gak suka makanan ini katanya. Dianya malah ngerangkul Teh Widya gitu, nyium-nyium, pakai meluk-meluk gitu, bilangnya terima kasih gitu, kamu sudah ngasih makan ke aku, ya kamu kan kerja gitu, kamu kan perlu makan gitu, jadi aku kasih gitu. Enggak, katanya kan aku sebelum kesini aku kerja di majikan yang lain. Nah, kalau masak itu sepasnya gitu, jadi nggak ada sisa banyak gitu. Jadi kalau misalkan untuk 4 orang masaknya cukupin 4 orang, dan mungkin sisa sedikit dikasihin ke si orang Afrika ini. Terus dia bilang, aku sering nyuri daging dari kulkas, terus aku taruh di toilet aku, dan malam aku makan daging mentah itu, katanya gitu. Kok bisa gitu? Karena aku lapar, aku pengen makan, aku gak punya makanan, ya aku harus bagaimana gitu selain aku nyuri dari kulkas, terus aku makan daging mentah itu atau ayam mentah itu. Nah, Teh Widya itu gimana ya, seperti bersyukur banget gitu Teh Widya punya majikan, dan jadi terserah kamu mau masak apa hari ini, mau pokoknya nggak pernah ngitung-ngitung mau ayam berapa, pokoknya Teh Widya ngeliat ini situasinya, misalkan perlu ayam ini masaknya 5 ekor, atau kalau daging misalkan 2 kilo atau 3 kilo gitu, jadi majikan itu nggak tahu menau gitu, terserah kamu yang tahu kalau misalkan untuk 10 orang ini segini jumlahnya gitu. Nah, setelah itu dia cerita dia sering nyuri daging, terus dia taruh di toilet, terus malam dia makan daging mentah itu, karena kalau dimasak di mana gitu, semua ruangan ada CCTV-nya gitu. Nah, dianya itu kayak bersyukur gitu bahwa di sini majikan ini dia bebas makan gitu. Terus ada yang merhatikan bahwa dia itu butuh makan itu banyak gitu. Teh Widya sih udah ngerti, karena yang asisten ini, yang anak sakit ini, ya kalau masak itu porsinya itu banyak gitu. Jadi kalau misalkan
masak 2 bungkus Indomie itu tambah 2 telur, ditambah lagi nasi, terus habis itu bikin kopi sama ya makan yang manis-manis gitu. Kan kalau Teh Widya ya makan 1 Indomie sama 1 telur nggak usah pakai nasi gitu, udah kenyang gitu. Bahkan Teh Widya kalau masak gitu, paling cuma nyicip-nyicip doang, nggak pernah makan gitu. Jadi udah kenyang duluan gitu. Nah, Teh Widya itu kan sering bagi-bagi ya pekerjanya. Ada suster, ada asisten, asisten suster ini, terus Filipin yang bersih-bersih rumah, ditambah lagi yang ini, yang baru yang dari Afrika. Terus Teh Widya kan ada 5 gitu ya. Jadi Teh Widya itu yang bagi-bagiin makan ke mereka itu Teh Widya gitu, majikan nggak tahu menau gitu. Nah, jadi Teh Widya itu gimana ya, bersyukur banget punya majikan yang makan bebas, bahkan setiap minggu majikan itu suka beliin dari luar, misalkan dari Domino's atau Pizza Hut atau dari KFC atau dari mana aja gitu, dari luar. Pokoknya setiap 1 minggu itu di weekend dia itu majikan itu beliin kita makanan dari luar gitu. Nah, apa ya, jadi cerita ini harus Teh Widya bikin konten ya, soalnya banyak Teh Widya melihat di sosmed ya, kayak di Facebook gitu, yang uring-uringan karena banyak pekerjaan, misalkan si onta lah, si nenek lampir lah. Seharusnya itu bersyukur ya kalau misalkan kita bekerja sibuk, itu enggak setiap hari sibuk, kadang ada lenggangnya. Lagi pula kan ini keputusan kita mau bekerja di sini gitu. Jadi seharusnya sih enggak uring-uringan kayak seperti itu, si nenek lampir nyuruh lagi si onta ini itu ya. Kata dia itu kalau lihat status mereka itu kayak gimana sih, tapi kalaupun komen misalkan takut juga menyinggung gitu, jadi lebih baik biarin aja, abain aja gitu. Terus bagi yang punya niat bekerja di Saudi atau di luar negeri ya, harus dipikirin sematang mungkin, karena setiap majikan itu tidak sama ya, ada yang pelit, ada yang baik, ada juga yang gajinya suka telat-telat gitu, nggak semuanya baik dan nggak semuanya juga buruk gitu ya, atau jahat gitu. Nah, Teh Widya itu bersyukur ya punya majikan di sini gitu, gaji lancar, terus makan bebas, terus ibadah juga. Jadi misalkan kalau sedang sibuk ya udah di dapur belum beres gitu, pas datang waktunya adzan Teh Widya tinggalin, dianya nggak ngomong apa-apa, aku sholat dulu gitu. Dianya nggak, kenapa nggak diberesin dulu, nggak seperti itu. Jadi tinggalin sholat, nanti balik lagi ke situ, dia nggak punya masalah gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi yang mau niat bekerja di luar negeri harus bener-bener dipikirin sematang mungkin. Dan bagi yang di sini ya, kalau majikannya bagus atau baik, gajinya lancar, makan bebas, kalau masalah bekerja emang semuanya ada sibuknya, ada enggaknya. Jadi harus disyukuri ya. Ternyata ada yang seperti itu kisahnya, sampai nyuri daging terus dimakan mentah karena lapar gitu. Bersyukur banget bagi kalian atau bagi mereka atau Teh Widya khususnya punya majikan yang baik, yang bebas makan, ibadah, dan gaji juga lancar. Itu udah alhamdulillah banget ya, harus benar-benar disyukuri. Ada yang lebih sulit, ada yang lebih nasibnya itu sangat menyedihkan gitu. Ini juga dari orang Ghana, dari orang Afrika, ini dari Afrika tapi dari kota Ghananya gitu. Jadi story ini, kisah ini sungguh-sungguh membuat Teh Widya gimana gitu. Ya Allah, aku bersyukur gitu, sampai netes air mata. Dia menceritakannya sampai nangis, makan daging mentah gitu, sampai itu supaya darahnya itu supaya hilang gitu, demi menutupi atau karena menghilangkan rasa lapar gitu. Kita harus bersyukur ada yang lebih sulit dari kita gitu, bagi kawan-kawan yang ada di sini ya, yang bekerja di sini. Nah, itu adalah kisah makan daging mentah, juga dagingnya
nyuri gitu ya, nyuri daging mentah, nyuri daging dimakan mentah gitu. Ini adalah kisah yang buat Teh Widya amazing banget gitu. Jadi membuat Teh Widya bersyukur gitu, lebih bersyukur. Aku harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengirimkan aku pada majikan ini gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itulah kisah terpaksa makan daging mentah ya. Semoga menjadi inspirasi dan menjadi sebuah pertimbangan bagi yang punya niat bekerja di Arab Saudi atau di luar negeri ya. Semoga menjadi inspirasi dan menjadi sebuah pertimbangan dalam memutuskan untuk bekerja di luar negeri ya. Teh Widya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.